Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan bahagia, sukacita, dan tetap menjaga kesehatan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin berakar dalam Tuhan, sehingga kita semakin memahami tujuan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami terus dihiasi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu dan membawa pencerahan bagi iman percaya kami, bahkan membawa kami semakin dewasa di dalam Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup dalam tujuan Allah. Terdapat dalam kitab Amsal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita berjalan dengan tujuan hidup kita atau Tuhan mengarahkan kita untuk hidup dalam tujuannya? Untuk hidup dalam tujuan Tuhan tidak tercipta dengan mudah, melainkan membutuhkan proses. Ini akan tercipta ketika kita masuk dan ada dalam sebuah hubungan yang intim dan harmonis dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dan harmonis dengan Tuhan akan membawa dampak terhadap kehidupan kita yang akan dibawa searah dengan tujuan Tuhan sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Sebagai umat pilihannya, Tuhan tidak akan pernah berhenti dan Dia akan terus membawa dan memproses kita sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ayub mengucapkan dan mengaminkan bahwa tujuan Tuhan tidak pernah gagal. Dulu Ayub hanya mendengar dari orang lain bahwa Tuhan itu ajaib. Tetapi sekarang Ayub mengakui di mana matanya sendiri memandang tentang keajaiban Tuhan tersebut. Dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kasih Kristus, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Asal kita mau datang dan mencari Dia, maka Tuhan berkenan pada kita dan membuka tujuan Tuhan tersebut dinyatakan pada diri kita. Mari kita miliki keintiman dengan Tuhan dan mintalah tuntunannya agar kita dibawa untuk memahami atau lebih mengerti tentang tujuannya sedini mungkin, agar hidup yang kita jalani tidak terbuang sia-sia dan setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Kekasih Kristus, agar hidup kita semakin membawa kemuliaan Tuhan, hendaknya keimanan kita tetap melekat dalam Tuhan melalui doa, berpuasa, membaca firman Tuhan, dan pujian penyembahan. Maka dengan begitu lembut, Tuhan mengarahkan hidup kita masuk dalam tujuannya. Untuk memiliki hidup seperti ini, kita mengaku diri sebagai anak Tuhan tidak mengetahuinya. Tentu mereka tahu dan mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan mulia. Tetapi tidak banyak orang yang membawa dirinya melekat dengan Tuhan sehingga mengalami hidup yang menyenangkan, karena hidup dalam tujuan Tuhan adalah hidup untuk menikmati dan menggenapi janji-janjinya. Hidup dalam tujuan Tuhan adalah hidup yang tidak pernah merasa lelah, apalagi putus asa, sekalipun rentetan masalah datang bertubi-tubi. Akan tetapi kita dapat melihat Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Kita akan melihat kebaikan Allah dan kita tidak akan hidup dalam kepahitan atau dendam terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Kondisi hati seperti ini akan tercipta bila hidup kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup yang tidak mengalami kepahitan atau dendam sekalipun saat diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau saudara-saudaranya adalah Yusuf. Yusuf memiliki hati seperti ini karena Yusuf hidup dekat dengan Allah, sehingga Yusuf dibawa dan masuk dalam proses untuk dapat memahami maksud baik Allah terhadap dirinya. Yusuf diberi kemampuan untuk dapat melihat walaupun saudara-saudaranya pernah memiliki niat jahat terhadap dirinya. Perbuatan jahat dari saudara-saudaranya itu justru menjadi alat di tangan Tuhan agar Yusuf hidup dalam tujuan Tuhan.
Cara pandang seperti ini membuat Yusuf bukan hanya sanggup memaafkan saudara-saudaranya, tetapi sebaliknya dia sanggup menghibur dan memberi dorongan kepada saudara-saudaranya secara positif. Tercatat dalam kitab Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 8. Dengan mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Itu tercatat di dalam kitab Kejadian 45 ayat 8. Yusuf menegaskan bahwa dia sudah tidak lagi memperhitungkan kesalahan saudara-saudaranya. Bila kita hidup dalam tujuan Tuhan, maka kita sanggup melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kita akan terhindar dari banyak konflik dan kita akan dapat memaafkan. Bahkan kita akan dapat bekerja sama dengan orang-orang yang telah melukai hati kita. Tujuan Tuhan terjadi dalam hidup Yusuf diuji oleh waktu, karena waktu adalah hal yang terbaik untuk menguji ketaatan pada hidup kita. Apakah kita melakukan karena taat dan mengasihi Tuhan atau sekedar emosi sesaat? Kekasih Kristus, untuk memiliki hidup dalam tujuan Tuhan, kita perlu melatih karakter dan memiliki integritas yang benar di hadirat Tuhan. Memang tidak selamanya proses itu indah dan baik, tetapi tidak semuanya juga proses itu tidak indah dan tidak baik. Mungkin saat ini keimanan dan hidup kita sedang masuk dalam proses. Satu hal yang harus kita lakukan adalah tetap melekat dalam Tuhan dan hidup dalam tujuan Tuhan. Bila kita melakukan demikian, percayalah ada waktunya Tuhan akan memberikan terobosan dalam seluruh sisi hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaannya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah membenahi iman percaya kami. Bahkan kami dibawa untuk lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini semakin berakar dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami dibawa untuk berakar dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mohon kepadamu Tuhan, bawa kami untuk kami mengerti dalam tujuan Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan sedang memproses kami untuk menjadikan hidup kami lebih baik dan lebih baik. Bahkan terobosan demi terobosan kami alami dalam keimanan kami dan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semua ini ada dalam rencana dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadakan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara untuk tetap mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Saya rindu saudara dan kehidupan keluarga saudara mengalami terobosan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.